yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Puji Tuhan, Salam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali di dalam tahun yang baru, tahun 2022. Pada hari ini, bahwa kita bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang satu tahun. Di tahun 2021 Tuhan memberkati kita, Tuhan meloloskan kita, nyawa kita dipeliharanya sampai kita menyeberang ke tahun ini. Pandemi boleh kita lalui, walaupun di awal-awal tahun 2022 ada informasi tentang virus-virus terbaru, tapi saya mau ingatkan kepada kita sekalian, jangan pernah khawatir, sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang baik, besok juga hari yang baik. Ada satu lagu sekolah minggu berkata, hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu harinya Tuhan, sampai hari Minggu juga harinya Tuhan. Saudara, itu betul bahwa semua hari itu adalah hari yang baik buat kita. Kalau ada orang lain berkata bahwa kita melihat hari yang baik, sesungguhnya semua hari itu baik, tergantung bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Alkitab berkata bahwa waktu ini waktu-waktu yang jahat, saudara. Jadi iblis setiap waktu ingin mengacaukan kehidupan kita. Tetapi tergantung bagaimana kita menghadapi hari-hari itu. Karena sesungguhnya kalau kita lalai, kita tidak melihat, tidak jelas memperhatikan setiap hari itu dari sudut pandang Tuhan, maka kehidupan ini menjadi lebih buruk. Saya percaya, saudara, kita adalah orang-orang yang optimis, orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku, kita melihat ada satu pokok di dalam program KKA. Pada kali ini KKA bertumbuh di awal tahun, di minggu pertama. Saya ingin membagikan berkat kepada kita dalam kelompok keluarga Allah, program KKA dalam pelayanan rumah doa. Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai 37. Ini berbicara tentang, saudaraku, bagaimana Yesus menyampaikan firman ini, saudara, tentang siapa yang terbesar di antara para murid. Saya baca kepada kita sekalian. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir
dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, perhatikan baik-baik ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemirsa KKA bertumbuh pada kali ini, kita diingatkan tentang pokok pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Awal tahun ini adalah awal yang baik, seharusnya itu yang harus terjadi dalam hidup kita. Saya katakan bahwa saudara hidup dalam waktu masa-masa akhir zaman. Itu sebabnya banyak persoalan, rumitnya tantangan. Tidak mudah menjalani hidup-hidup ini kalau kita mengandalkan kekuatan kita. Tetapi penyertaan firman yang terus mengingatkan kita, penyertaan Tuhan Yesus dalam firman yang terus membuat kita harus hidup berhati-hati, waspada, mengambil sikap yang harus betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Karena acap kali kita hidup berkata-kata, acap kali kita hidup bertingkah laku, ada kalanya kemauan daging kita menonjol, ada kalanya kita susah mengendalikan diri kita. Tapi salah satu dari buah roh adalah roh penguasaan diri. Kali ini engkau mungkin mengalami kesusahan, mengalami kejengkelan dan seterusnya, tetapi tetaplah berbalik kepada Tuhan. Itu akan mungkin terjadi karena kita masih tinggal dalam daging. Tetapi ingat bahwa ada banyak pesan-pesan Tuhan Yesus. Paling tidak engkau mengawali tahun ini dengan pesan Tuhan Yesus dalam Markus yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37 yang kita baca, saudara. Apa saja yang perlu kita ambil, ya. Saudara, di dalam KKA bertumbuh ini kita belajar tentang sesungguhnya bahwa kita harus menjadi pelayan. Kalau ingin menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan baik, menjadi dipakai Tuhan menjadi lebih besar, kalau ingin menjadi orang besar, saudara, dalam perspektifnya Tuhan, dalam sudut pandangnya Tuhan, setiap kita harus melakukan apa yang disebut oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus mau menjadi orang yang terkecil. Ya, barang siapa menerima aku seperti menerima anak kecil, ia menerima dia yang mengutus aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Hal yang sederhana adalah, saudara, kita belajar menerima Tuhan Yesus dengan baik. Ini sederhana. Perkara yang kecil adalah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita seperti seorang anak kecil yang menerima setiap persoalan dengan hidupnya, dengan apa adanya, dengan polos hatinya. Tahu anak kecil tidak tahu untuk dendam berhari-hari, tetapi orang dewasa apabila dia sudah disakiti, dia bisa menendam sampai bertahun-tahun. Tetapi anak kecil hari ini dia marah, sebentar lagi dia akan mengampuni. Saudara, Tuhan mau kita seperti ini. Menjadi sesuatu yang besar, saudara harus melakukan hal yang kecil. Tuhan tidak mau kita ingin perkara-perkara yang melampaui kekuatan kita. Seringkali kita berpikir tentang sesuatu yang sangat besar. Tuhan, aku ingin melakukan mujizat, aku ingin menyembuhkan orang sakit, aku ingin melakukan hal-hal yang besar yang pernah kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Tetapi ada hal yang kecil yang kita nggak pernah perhatikan. Itu belajar menerima Tuhan Yesus apa adanya. Sesungguhnya itulah kekristenan. Kekristenan itu adalah apa adanya, saudara. Bahwa hati kita dengan mulut kita sama. Ketika hatimu sedang mengasihi orang, mulutmu juga mengasihi orang. Ketika mulutmu mengasihi orang, hatimu juga mengasihi orang. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada pura-pura, saudara, apa adanya. Ketika engkau sedang ingin menegur kesalahan orang, dan kau lakukan itu, tegur kesalahan dia, oleh karena engkau mengasihi dia dengan hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan tentang pokok ini. Bahwa menerima Yesus, sebagaimana kita menerima seorang anak kecil, itu sama halnya kita menerima Bapa yang mengutus Yesus, yang datang di kandang yang hina, yang belum lama kita rayakan hari raya perayaan tentang kelahiran Tuhan Yesus.
Saudara, Yesus lahir ke dunia. Bahkan dia menaruh kepala tidak punya, dia lahir di kandang yang hina. Dia lahir mengambil rupa seorang hamba, artinya dia tidak mengambil jabatan tentang seorang raja yang hebat di bumi ini. Bukankah itu hal yang sangat sederhana? Bukankah itu menurut dunia adalah hal yang kecil? Tapi untuk menjadi besar, engkau harus mau menjadi orang yang kecil. Untuk menjadi sesuatu yang besar, engkau harus mau melakukan hal-hal yang kecil. Untuk menjadi orang yang berhasil dengan keberhasilan yang melimpah, maka engkau harus setia dalam perkara yang kecil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemirsa KKA bertumbuh pada kali ini. Kita diajar Tuhan dengan pokok ajaran ini. Menjadi sesuatu yang besar, saudara harus mulai dari hal yang terkecil. Dari hal yang terkecil. Ketika engkau dipercayakan perkara yang besar, engkau akan kebingungan bagaimana caranya mempertanggungjawabkannya. Sebab tidak tahu apa yang kecil di dalamnya. Bukankah sebuah mobil itu menjadi sesuatu yang nyaman untuk kita pakai? Ketika kita berkendara dengan mobil baru, saudara boleh pakai itu mobil dengan sepuasnya. Dalam perjalanan panjang saudara, namanya mobil baru, maka kita bisa memakainya dengan sepuasnya. Karena masih mesinnya fresh, masih bodinya masih bagus, masih bandel, belum turun mesin saudara. Tapi saudara, ketika suatu ketika namanya kerusakan tidak pernah kita duga. Mungkin karena satu kecil paku membuat ban saudara, ban mobil baru saudara itu bocor. Dan ketika saudara tidak mengerti untuk mengganti ban di tengah perjalanan yang tidak ada bengkel, saudara menjadi kesusahan. Karena saudara berpikir mobil ini masih bagus baru, maka tidak mungkin dia rusak. Tapi paku kecil itu mungkin ada di mana-mana saudara. Ketika paku itu sudah menggemboskan ban mobil saudara, apa yang terjadi? Saudara kewalahan dan tidak mengerti bagaimana cara menggantinya saudara. Bukankah itu perkara yang kecil? Bukankah tukang tambal itu sesuatu pekerjaan yang kecil dan hina? Mungkin kita lebih melihat sesuatu yang besar. Wah, bongkar mesin itu adalah pekerjaan yang lebih hebat daripada hanya sekedar tukang tambal atau tukang tukar ganti ban saudara. Tapi bukankah hal yang kecil juga harus kita mengerti? Itu sebabnya perlu kita belajar bagaimana mengganti ban serap dengan ban yang sedang bocor saudara. Itu perkara kecil contohnya, supaya perjalanan saudara tidak menjadi susah. Hal-hal yang kecil itu perlu kita setia, kita kerjakan, supaya perkara yang besar kita bisa capai. Ketika kita bisa mengganti ban yang tadi bocor dengan ban serap saudara, maka saudara bisa melanjutkan perjalanan saudara sampai kepada kota yang saudara tuju, barangkali dalam rangka bertamasi atau kunjungan keluarga. Saudara, kita capai itu. Itu seperti tujuan kita yang besar. Nah, jadi ini penting saudara. Makanya Yesus mengingatkan kita dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai 37. Tetapi ayat yang paling pokok adalah ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku. Ya, ketika saudara menyambut anak kecil, acap kali kita lebih melihat bahwa orang kaya itu harus disambut dengan baik. Mungkin di bangku gereja orang kaya harus duduk paling depan. Saudara, tetapi anak-anak kecil udah nggak apa-apa paling belakang. Oke, mungkin itu aturan dalam gereja supaya tidak terlalu ribut. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah hati kita bisa menerima anak kecil ini sebagai satu ciptaan yang besar yang Tuhan sedang percayakan dalam hidup kita? Menerima seorang anak kecil yang terbatas dan polos, menghormati anak kecil yang terbatas dan polos, ini bukan sesuatu yang mudah. Seringkali kita dengan seorang anak kecil kita menjadi jengkel karena mungkin ribut susah diatur. Tetapi sesungguhnya mereka menunjukkan apa adanya mereka. Kita harus menerimanya. Barang siapa menerima anak kecil dalam nama Tuhan, saudara, itu ibarat kita menerima menyambut Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus lahir di kandang yang hina? Bukankah dia lahir sebagai bayi? Tetapi orang Majus datang dari timur dan berkata, "Oh Raja." Nah, itu yang Tuhan sebut. Jangan sepelekan hal yang kecil. Orang Majus diberkati Tuhan, Maria diberkati Tuhan.
Karena kedatangan Tuhan sebagai seorang anak kecil itu menjadi sangat-sangat dihormati oleh mereka. Dan itu menjadi sesuatu momen yang penting dalam sejarah. Menghormati hal-hal yang kecil, saudara. Yesus lahir di kandang hidup. Itu hal yang sangat kecil. Mungkin kita berpikir lahir di istana adalah hal yang besar. Oh tidak. Sudut pandang Tuhan dengan manusia seringkali berseberangan berbeda. Tetapi kali ini saya ingatkan kita untuk menjadi seorang yang besar. Saudara mulai menerima, bersyukur dengan hal-hal yang kecil. Dan lakukan itu dalam nama Tuhan. Yesus berkata, dalam namaku. Lakukan hal-hal yang kecil dalam nama Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin pekerjaanmu sebagai tukang bakso, mungkin pekerjaanmu sebagai pedagang asongan, mungkin pekerjaanmu hanya sebagai petani yang lahan pertanianmu hanya kecil. Lakukan dengan setia, dengan baik. Ketika engkau melakukannya dengan baik, Tuhan akan kasih hikmat bagaimana engkau memperluas areamu, memperluas pekerjaanmu. Saudaraku, hal-hal yang kecil seringkali diabaikan banyak orang. Tetapi anak Tuhan yang percaya dalam Yesus tidak boleh mengabaikan hal-hal yang kecil. Justru persoalannya adalah hal yang kecil harus kita setia. Maka Tuhan percayakan perkara yang besar. Karena Tuhan memberkati kita selamat tahun baru di awal tahun 2022. Pada minggu pertama, program KKA bertumbuh kita mulai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kali ini dalam program tayangan di dalam online. Tuhan Yesus, Engkau menolong memberkati setiap pendengar yang baik. Mereka yang setia mengikuti setiap khotbah-khotbah firman yang Hamba-Mu sampaikan. Kiranya mereka semua boleh diberkati Tuhan. Awal tahun 2022 ini mereka boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka ditolong Tuhan. Banyak di antara mereka tentu punya kelemahan dalam hal-hal yang berbeda. Tetapi biarlah bukan kelemahan itu yang menguasai mereka. Tetapi biarlah kelemahan itu akan menunjukkan bahwa ketika mereka mengandalkan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Mereka semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Jadilah kami besar oleh karena kami setia dalam hal yang kecil. Melakukan hal-hal yang kecil, menerima hal yang kecil dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kami harus bersyukur dengan hal yang sedang Tuhan percayakan. Sebab kalau kami lakukan itu, kami sama seperti menyambut Bapa yang sedang memberkati kami. Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.